Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kepada Kia untuk pimpin doa. Bapak di sini sinyalnya kurang kuat. Bapak tutup video kameranya dulu ya, kameranya ya, biar bisa lancar. Mohon maaf. Oke, silahkan Kia pimpin doa. Bersiap, duduk rapih, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Oke, amin. Selesai. Ya, terima kasih. Anak-anak, mohon maaf Bapak kameranya di off karena sinyalnya lemah. Tadi sudah 2 kali coba kamera dibuka, off terus akhirnya. Bapak ucapkan terima kasih anak-anakku sekalian atas kehadirannya. Sebelumnya Bapak ucapkan mohon maaf karena kemarin laptop Bapak kelebihan muatan. Setelah download dan install kurang lebih 3 aplikasi. Tadinya sengaja Bapak sisipkan di situ 3 aplikasi baru, walaupun muatannya penuh. Bapak ambil resiko itu karena pembelajaran di TIK baru itu dari kelas 1 sampai kelas 6 ada aplikasi baru yang harus disampaikan. Kemarin Bapak nekat, kali aja lancar, di-download bisa, diinstal bisa, tetapi pas dioperasikan ternyata berat. Ya, akhirnya nggak bisa kemarin. Alhamdulillah semalam kemarin Bapak hapus itu. Kemarin Bapak hapus, alhamdulillah udah normal lagi. Jadi ternyata perlu perangkat khusus, perlu komputer khusus untuk mengajar TIK karena emang untuk komputer yang Bapak pegang ini muatannya sudah lumayan begitu. Oke, anak-anak, mohon maaf ya kemarin TIK-nya terganggu. Alhamdulillah ayeuna barudak kurang mulai dari bahasa Sunda neruskan masih di bab hiji tapi asup ke bagian akhir. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi janni ilman warzuqni fahman. Ya, Bapak akan share. Oke. Baik, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah hari ini dinten ieu barudak alhamdulillah urang tiasa tepang deui dina acara dina kegiatan belajar mengajar. Ya. Ayeuna neraskeun bab hiji buku bahasa Sundana tos disiapkeun barudak. Buku paketna atas alhamdulillah. Ayeuna mohon alhamdulillah
Kamaripan tos tugasna tos di halaman 20-nya. Nah, tugas bersusun terus di halaman 20, ayeuna di halaman 22. Sekarang halaman 22. Halaman 22 tuh. Orang bade asup ke bagian akhir di bab hiji. Kita sekarang akan menuju akhir dari bab 1. Ya, akhir dari bab 1 tinggal 2 atau 3 halaman lagi. Nah, setelah itu tugasnya mengerjakan evaluasi bab 1. Ya, gitu. Kalau ini bisa diibaratkan itu sama dengan evaluasi biasa atau ulangan biasa. Ya, oke. Yang Bapak rencanakan dan Bapak sampaikan barusan bisa dimengerti anak-anak. Oke. Ya, kita masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini kita masuk ke kegiatan nulis karangan carita. Menulis karangan cerita. Ya, pernahkah kalian membuat cerita? Tidak pernah membuat cerita, tidak? Pernah, Pak. Pernah. Cerita tentang apa? Oke. Bermain di lapangan. Bermain di lapangan. Coba Ryan. Ryan pernah menulis cerita atau ditugaskan membuat cerita enggak oleh guru? 17 Agustus, Pak. Iya, boleh. Betul. Nah, biasanya selain kegiatan tersebut, biasanya guru menugaskan menulis cerita pada awal tahun ajaran baru atau setelah liburan sekolah. Biasanya guru nugaskan siswa supaya nulis carita, karangan carita ngenaan kegiatan libur aranjeun, kegiatan libur kalian. Misalnya setelah libur semester 1 masuk semester 2 itu kegiatan awal selain bercerita juga menuliskan pengalaman kalian. Kalau sebelum pandemi itu ceritanya bermacam-macam itu. Jalan-jalan kemana, pulang kampung atau apa ya. Nah kalau sekarang ceritanya lebih beragam. Lebih sama. Oke. Lebih sama karena rata-rata di rumah saja. Atau kalau kegiatan paling dekat-dekat saja. Nah seperti itu. Itu cara membuat cerita. Atau praktek membuat cerita. Nyen carita tidak asal menulis saja. Nah, yang pertama yang harus ditentukan adalah tema. Temanya tentang apa? Bisa temanya tentang liburan sekolah. Nah, terus yang kedua latarnya di mana? Coba Alta, latar itu apa sih dalam sebuah cerita? Masih ingat nggak latar? Itu bahasa Indonesia ada, bahasa Sunda ada. Lupa, oke. Yang di kelas, latar itu apa sih? Oke. Ada yang tahu latar itu apa? Menyatakan tempat, Pak. Iya, betul. Tempat, ada juga waktu. Ya, seperti itu. Nah, di sana kalian harus bisa
menjawab bagian-bagian atau unsur-unsur dari sebuah cerita. Kalau ceritanya tentang liburan, ntar kalian ditanya, siapa yang berangkat liburan bareng kamu waktu itu? Ya, kalian bisa jawab tentunya sekeluarga, ditambah mungkin yang lain yang kebetulan ikut. Sekeluarga ini artinya ayah, ibu, kakak, adik. Nah, itu termasuk ke dalam nungalalakon atau tokoh atau pelaku ya yang mengisi cerita tersebut. Walaupun ceritanya nyata. Ya, cerita hidup, pengalaman hidup termasuk pengalaman hidup di sana adalah nyata atau deskripsi. Oke. Nah, baik di sini coba kita mulai cerita di sini baca berantai. Yang kesulitan membaca di layar bisa di buku. Baik, Aisyah dulu. Baca Aisyah teks di sini. 1 titik. Silahkan. Nulis karangan carita mibanda ciri nyaeta aya nu ngalalakon pelaku, tempat kejadian jeung pako carita. Oke, terima kasih. Ya, itu. Menulis karangan cerita mempunyai ciri-ciri nyata nungalalakon. Nungalalakon itu dalam bahasa Indonesianya pelaku. Oke. Kalau dalam sinetron artisnya waktu itu siapa aja? Oke, misalnya ketika sinetron apa ya? Misalnya ketika sinetron Ikatan Cinta, misalnya ya. Nah, di situ nungalalakona sahawae. Siapa aja tuh pelakunya dalam Ikatan Cinta? Pernah nonton? Andin, Oke. Pak. Siapa? Al, Andin, Reina. Mantap. Iya. Bapak padahal bercanda doang, ternyata ada yang nonton. Mantap. Oke. Nah, seperti itu ya. Di sana kalian tahu karena sering rutin tiap hari, jadi tahu, jadi hafal. Karakternya juga beda-beda. Karakter masing-masing ada yang tegas, ya, ada yang nggak bisa menentukan keputusan, iya aja. Nah, terus ada yang ceria terus, ngelawak terus. Nah, terus ada juga yang santai aja. Nah, itu salah satu karakter dari nungalalakon atau pelaku. Terus tempat kejadian. Nah, tempat kejadian. Tempat kejadian itu ada yang di tempat, ada yang satu tempat, ada yang berbeda-beda. Nah, kebetulan di sini Naura, ini tempat kejadiannya di mana nih? Di gambar yang di buku halaman 22. Di rumah, Pak. Iya, di rumah. Kebetulan ini di rumah dan satu tempat. Oke, gambarnya kebetulan satu di sini. Nah, terus ada tema atau pokok cerita. Apa yang akan dihadirkan di sana? Atau kalau liburan itu apa yang akan diisi pada saat liburan? Nah, seperti itu. Baik, kita masuk ke bacaan selanjutnya kepada Kia.
Sameme nulis carita tangtukeun heula nu ngalalakon dina carita. Tempat kajadian jeung pokok caritaan atau tema. Nah, di sana terutama ini nu utamana ieu nyiapkeun carita fiksi. Carita karangan. Carita fantasi, imajinasi. Harus ditentukan dulu. Sama dalam membuat sebuah drama, sebuah sinetron, sebuah film, itu yang pertama harus ditetapkan dulu semuanya. Bedanya kalau dalam sinetron atau film itu biasanya mengikuti alur cerita sebuah novel. Ya, biasanya sebuah novel tuh, sebuah karya tulis yang baik, yang bagus, pilihan novel atau komik. Biasanya novel di sana, terutama novel-novel yang terkenal. Nah, di sana setelah dilihat, dibaca oleh sutradara. Nah, setelah dibaca oleh sutradara, baru dipilih artis-artisnya, siapa yang cocok. Nah, siapa yang cocok jadi artis di sini? Untuk menjalankan karakter-karakter dari buku tersebut, cerita tersebut. Nah, di situ. Jadi makanya tidak semuanya sebuah cerita itu laku, sebuah cerita itu seru, berhasil. Karena bisa jadi si sutradara atau si penulis, kalau si penulis mah nggak masalah karena kan tidak diperagakan itu. Si pembaca hanya bermain imajinasi. Tetapi kalau sinetron atau film itu diperagakan, makanya bisa berhasil atau tidak sesuai dengan karakter atau tuntutan dari novel tersebut. Oke, dilanjut baca kepada Ali. Ali tidak ada suara. Baik, kepada Haura. Pitenan contohna upamana nu ngalalakon Hamid jeung Galuh. Tempat kejadian Imah Hamid. Pokok cerita diajar bareng. Oke, hatur nuhun. Nah, di sini dalam gambar, ketika kalian disajikan gambar, nuju anjeun disajikan gambar, maka kudu bisa dipisah-pisahkan atau ngajawab tilu pertanyaan ieu. Saha nu ngalalakonna? Siapa pelakunya? Siapa tokohnya? Siapa yang berperan di dalam gambar tersebut? Nah, adapun misalnya di rumah, misalnya ini di rumah siapa? Misalnya di rumah Hamid, nggak usah berpikir ada orang tuanya, ada ayah ibunya, kakaknya, adiknya, nggak usah. Hanya yang ada di gambar saja. Oke, seperti itu. Hanya disebutkan yang ada di gambar saja, yang jelas. Nah, di sini ada nu ngalalakon tempat kejadian pokok carita. Nu ngalalakonna Hamid jeung Galuh. Tempat kejadian di Imah Hamid. Nu pokok caritana diajar bareng. Oke, dilanjut baca Alta. Pamakeranana Hamid diajar bareng jeung Galuh. Diajarna ti mimiti jam 7 nepi ka jam 8 peting. Tempatna di Imah Hamid sabab lamun teu ngarti bisa nanyakeun ka Ibu Hamid. Duaanana diajar soroson
Saroson soson akar. Saroson sosonaker. Oke. Nah, ini pemekaran itu pengembangan dari gambar. Ini sama seperti yang sudah sering ditugaskan. Hanya ini harus sesuai dengan bagian-bagian dari cerita ini. Tidak boleh lepas dari sini. Pengembangannya boleh seluas-luasnya. Contoh di sini Bapak jelaskan lagi. Hamid diajar bareng jeung Galuh. Hamid jeung Galuhnya tidak lepas. Yang dikembangkannya di sampingnya tuh, setelahnya kalimat penjelasnya. Diajarna temimiti jam 7 nepi ke jam 8 peting. Nah, ini kalimat penjelas. Oke. Baru yang ke paragraf kalimat ketiga baru dimasukkan lagi tempat kejadian. Tempatna di Imah Hamid sabab lamun teu ngarti bisa nanyakeun ka Ibu Hamid. Oke, dua nana diajar saroson sosonaker. Nah, pokok carita sudah jelas nih. Sudah jelas. Di sini diajar bareng. Nu ngalalakon Hamid jeung Galuh. Jadi tinggal digabungkan pokok carita dan nu ngalalakon atau tokohnya atau pelakunya bisa disambung di awal kalimat. Hamid diajar bareng jeung Galuh. Oke, dari penjelasan yang sederhana ini ada yang ditanyakan? Yang di kelas ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, Bapak akan kasih contoh dari cerita yang sudah ini, yang sebelumnya dulu. Bapak nggak bakal lanjut dulu. Kita cerita, terlalu jauh kayaknya. Ini dulu deh. Kita sambung yang di buku. Oke. Nah, ini dari gambar ini boleh bermacam-macam pendapat kalian. Ya. Yeah. Bisa nama misalnya dari Ali nama laki-lakinya si A, perempuannya si B atau terus pindah ke misalnya pindah ke Ryan, laki-lakinya namanya C, perempuannya D, boleh. Oke. Nah, paling di sini ada persamaan. Persamaannya temanya. Setelah tema siapa tuh status dari tokohnya. Status itu bisa masuk ke pekerjaan. Atau ya bisa sebagai apa mereka itu. Oke, Bapak tanya di sini. Yang di kelas itu namanya siapa ya? Ya, yang kencang. Syafa. Oke, Syafa. Oke, coba Syafa. Ini mereka ini sebagai apa? Dua orang ini? Pelaku. Pelaku. Oke. Ya, terus teman yang satunya statusnya sebagai apa di mana ini? Statusnya mereka itu pekerjaannya sebagai apa? Di sekolah. Di sekolah. Sekolah. Kalau di sekolah berarti mereka sebagai murid. Iya, sebagai murid, sebagai siswa. Oke, terima kasih. Oke, Bapak tanya yang lain. Jadi enggak. Sebentar. Alvin. Oke, setelah Alvin, Azka. Alvin. Menurut Alvin, nu ngalalakonna saha wae? Pelakunya siapa aja menurut Alvin? Namanya siapa aja?
Oke, bisa menentukan? Bebas. Oke, Azga. Mana Azga? Ya, Pak. Ya, Azga. Ini ada 2 siswa di sini. Statusnya nungala lakon atau pelaku. Siapa aja yang jadi pelakunya di sini menurut Azga? Dari pendapat Azga. Oke, Fida. Fida tahu? Amalia dan Indra, Pak. Oh, ini Iya, bebas betul. namanya Bisa seperti itu, bisa Rika sama Riko, bisa bisa Dodo sama Dede, bisa. Kalau dedenya perempuan, ada juga dede kebanyakan laki-laki ya. Ada juga bisa Roni sama Rini, bisa. Ya, seperti itu. Oke, yang penting bisa membedakan keduanya bahwa ada satu laki-laki, satu perempuan. Oke, yang kedua gampang nih. Oke, sambil diisi silakan. Di buku paketnya sambil diisi halaman 24 masing-masing. Yang mau jadi yang perempuannya siapa, laki-lakinya siapa, silahkan diisi. Oke, silahkan diisi di buku masing-masing sekalian ngebahas kita. Yang di kelas juga silahkan diisi maunya siapa, mau sendiri atau siapa. Misalnya yang perempuan siapa, yang laki-laki Aldebaran boleh. Bebas. Atau yang perempuan Kiki, yang laki-laki Randy boleh. Astagfirullah. Atau yang perempuannya Elsa, yang laki-laki Nino boleh. Pak, itu ceritanya lagi ngapain, Pak? Gimana? Ceritanya lagi ngapain? Nah, oke. Kita ngebahas pelaku dulu. Kita ngebahas pelaku. Oke, pelakunya sudah diisi semua? Sudah, Pak. Ya, harus berani ya, harus berani cuma nentuin nama satu-satu. Sekarang kita isi yang kedua. Yang kedua nih pada pinter nih. Coba tanya. Cari dulu. Sekolah. Bimo. Bimo, tempat kejadiannya di mana Bimo? Sekolah. Iya, oke, diisi semuanya sekolah. Tulis. Oke. Lanjut pokok carita. Pokok carita atau temanya atau ide pokoknya, temanya tentang apa nih? Coba kira-kira bikin apa nih? Ini bikin asinan atau bikin percobaan lain? Coba kira-kira apa nih? Lah masa di sekolah bikin asinan sih, Pak? Kira-kira apa tuh? Ini apa? Bikin percobaan. Apa tuh? Ya yang kenceng. Siapa? Bikin percobaan. Iya betul, bikin percobaan. Percobaan IPS, PKN, Bahasa Indonesia, IPA apa matematika nih? IPA, iya. Kira-kira yang warna agak merah di sini kira-kira apa tuh? Agak pink ini. Telur, Pak. Iya, telur. Nah, sekarang udah mulai tuh. Udah mulai ketemu. Ada air, ada telur. Ini airnya air apa nih kira-kira? Kalau telur bisa mengapung, kira-kira telur ada di dalam air Asin. apa? Anak-anak? Asin. Iya betul, air asin atau air dengan kadar garam tinggi. Jadi ini pokok ceritanya percobaan
Kalimatnya boleh sendiri-sendiri ya. Bapak akan kasih gambaran umum. Percobaan IPA, Bapak tulis deh, biar nggak ini. Kalau saya boleh Pak. Kenapa? Oke, Bapak tulis di sini ya. Pengembangannya kalian bisa bebas. Oke, di sini. Oke. Sebentar. Bapak ganti. Di sini Bapak kasih tulisnya. Oke. Oke, di sini. Percobaan Pak. Materi perbedaan massa jenis benda. Oke, Bapak tarik dulu sebentar. Ya, Bapak tarik. Nah, ini. Oke, percobaan atau praktek boleh, praktek IPA. Praktek IPA. Misalnya di sini kelas 5. Oke, silahkan diisi. Ini tadi pokok caritana praktek IPA kelas 5 materi perbedaan massa jenis benda. Atau berat jenis benda. Berat jenis benda. Berat jenis benda. Oke. Berat jenis benda di sini biasanya anak-anak, oke, sambil ditulis. Biasanya di sini ditampilkan tiga toples. Ya, biasanya ditampilkan 3 toples tuh. Toples pertama telur di dalam air biasa. Oke. Di dalam air biasa. Yang kedua telur di dalam minyak. Biasanya begitu. Yang ketiga telur di dalam garam. Biasanya begitu. Hanya ini ditampilkan satu toples aja. Nah, seperti itu. Di sini ketika percobaannya di sini oke. Ya, di sini materinya ya, terus hasil. Nah, nanti Bapak tuliskan di sini hasil dari percobaan ya, atau pengembangan. Nah, ini termasuk pengembangan. Oke, di sini termasuk pengembangan. Nanti Bapak sebentar.
Tadi ini apa? Oke, ini nanti masuk ke pengembangan ya. Pengembangan di sini kita tanya dulu. Kalau mau Tadi di kolom nungalalakon sudah, tempat kejadian sudah, pokok carita sudah. Sekarang pemekaran. Ya, pemekarannya gimana? Pengembangannya Bapak minta pendapat. Salah Fauzi. Coba Geo, ada Geo? Ada. Oke, Geo pernah bikin percobaan ini, telur ini? Belum. Belum. Oke, iya biasanya emang seharusnya atau biasanya emang ini praktek dilaksanakan tatap muka ya, atau penugasan, bisa penugasan, praktek penugasan, hanya mungkin khawatir memberatkan ini, bisa memberatkan, menambah beban orang tua juga. Oke, Kevin. Nah, menurut Kevin, pemekaran dari 3 bagian nungalalakon, tempat kejadian, dan pokok cerita ini pengembangannya, pemekarannya menurut Kevin apa? Oke. Atau ada yang mau ini? Mau coba kasih hasil pemekaran atau coba mengisi bagian pemekaran? Silakan. Ryan. Iya, Pak. Oke, silakan. Siapa itu? Ryan. Oke, Ryan. Silakan Ryan. Udin jeung Metan nuju belajar praktek di sekolah. Manehna nuju ngadamel percobaan endog tentang IPA. Iya, mantap. Tepuk tangan untuk Ryan. Oke. Berani dan keren, betul. Oke, siapa lagi yang akan mencoba mengeluarkan pendapatnya dari pengembangan ini? Pak. Alta, ya silakan Alta. Percobaan menggunakan telur dan air garam tina toples. Iya boleh, tepuk tangan buat Alta, keren banget. Iya boleh ya, kelas 5 sudah bisa, sudah terutama berani sih. Kalau masalah betul atau kurang betulnya, nanti ada guru bisa meluruskan. Yang penting beraninya, berani dan berani menyatakan pendapat, mengeluarkan ide, dan berani menerima kritikan, berani menerima penilaian, itu yang hebat. Oke, baik, bagus. Sebentar. Oke, tadi 2 laki-laki, Bapak pengen perempuan nih. Sekarang perempuan. Siapa yang mau perempuan? Di sini ada Kia, ada Naura, ada Haura, ada Pida, ada siapa lagi? Oke. Silakan perempuan. Pida mungkin? Mencoba, silakan.
Oke. Perempuannya tidak ada. Oke, baik. Tidak apa-apa. Mungkin sedang masih proses. Tidak apa-apa. Yang penting kalian tahu bahwa bagian-bagian tadi merupakan bagian dari yang akan masuk ke dalam pemekaran karangan. Oke. Oke. Ada yang belum paham di sini? Nah, oke. Sekarang kita masuk ke cerita lama. Oke. Di sini ada di buku halaman 14. Kita membandingkan antara menulis karangan dengan karangan yang sudah jadi. Oke, ini karangan yang sudah jadi. Kalau tadi hanya pengembangan karangannya hanya 1 paragraf. Nah, kalau sekarang karena di sini latarnya banyak, oke, tempat waktunya banyak, jadi kebetulan di sini jadi melibatkan tokoh yang banyak pula. Ada Batara Guru, ada Dewa Anta, ada Permaisuri, ada Dewa Narada, Batara Guru, ada lagi di akhir Dewi Sri, ada juga binatang-binatang. Oke, sekarang dari paragraf. Kalau tadi dari gambar ke cerita, sekarang Bapak akan sebaliknya menanyakan dari ceritanya. Oke, dari tulisan cerita ini. Dari paragraf dari paragraf 1 dan 2 ada berapa tokohnya? Ayah sawai nungalalakon, ayah sabaraha. Dari paragraf 1 dan 2 di sini. Oke, kalau pusing gini aja. Ya, kalau pusing yang paragraf 2 aja deh, paragraf 2 aja. Oke. Kalau paragraf 1 kebanyakan, ke Bapak tanya paragraf 2 aja, nggak apa-apa. Oke, paragraf 2 ayah sabaraha tokoh. Tadi Ryan tilu. 2, Pak. 2. Oke, 2 siapa aja? 3 siapa aja? Dewa Anta, ya. Dewa Nada, sama Batara. Batara Guru. Oke, tepuk tangan, keren. Dilanjut. Masih paragraf 2. Kenapa paragraf 1 nggak ditanya? Di sini ada ceritanya gempungan. Kalau gempungan itu kan kumpulan banyak orang. Wah, ntar kalian susah ngejawabnya. Paling yang bisa jawab itu Batara Guru dan rakyatnya atau para menterinya. Nah, itu boleh. Tapi kalau khawatir pada bingung, jadi Bapak paragraf 2 aja. Oke, dari paragraf 2 tempat kejadiannya di mana, Ali? Ali, paragraf 2 tempat kejadiannya di mana tadi? Oke. Latarnya di mana nih? Oke, yang di kelas. Yang di kelas ini latarnya di mana?
Sawah, Pak. Di mana? Di gunung, Pak. Di gunung. Sawah. Oke. Ada keterangan gunung? Di desa. Di desa. Coba di dia kalian bisa hubungkan ini dengan paragraf pertama. Di Dina keraton. hiji poe Batara Guru ngayakeun gempungan pikeun nyawalakeun pangawangunan karaton anyar. Sadaya dewa sumping dina gempungan. Biasanya cerita dewa itu ada di mana? Kayangan, Pak. Iya betul, Kayangan. Itu ternyata dewa juga banyak masalah ya. Oke, sampai sedih, sampai sakit seperti itu. Oke, seperti itu. Terus Bapak tanya Naura, pokok ceritanya apa Naura? Dari cerita Dewi Sri ini, dari judul Dewi Sri. Pokok cerita berarti di akhir bisa dihubungkan dengan cerita Dewi Sri atau judul Dewi Sri, bisa dihubungkan. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu? Oke, nggak apa-apa. Yang lain ada yang bisa jawab? Pokok ceritanya tentang apa? Yang di kelas mungkin? Tadi, Pak. Iya betul, sejarah. Ini bukan sejarah sih ceritanya. Bisa, ya, dongeng tentang apa tuh asal usul padi begitu ya. Karena Dewi Sri itu melambangkan padi seperti itu. Oke, oke, alhamdulillah. Hari ini selesai. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Dan untuk tugas, kita sudah sampai akhir bab, maka tugasnya adalah menyelesaikan ini. Oke. Menyelesaikan tugas evaluasi bab 1. Nah, tugas evaluasi bab 1 ini halaman 26 sampai 28. Nanti hasilnya atau kalau sudah selesai di-share Wapri besok jam 11. Oke, karena kalau hari ini khawatir kalau Bapak tugaskan harus diselesaikan di-share hari ini, khawatir kalian banyak tugas, jadi Bapak kasih kelonggaran besok boleh. Kalau emang hari ini atau sore ini selesai silahkan. Kalau belum selesai besok bisa Bapak kasih kesempatan. Oke. Seperti itu. Dan ini masuk ke nilai penilaian harian. Oke. Penilaian harian bab 1. Oke, baik anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Silahkan. Oke, mudah-mudahan sudah jelas. Baik, Bapak akhiri pertemuan ini. Bapak ucapkan hatur nuhun atas segala perhatiannya, atas segala kerjasamanya, dan mohon maaf dari tadi videonya Bapak off karena sinyalnya dari kemarin bermasalah, ditambah kemarin laptop Bapak juga. Mudah-mudahan sekarang sudah bisa, sudah lumayan. Bapak coba buka di akhir pembelajaran ini.
Mudah-mudahan bisa. Bismillah. Oke, alhamdulillah bisa. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Kia, Naura, Alta, Ryan, Ali, Haura, Fida, Aisyah, terus Alvin, ada juga Detra, Gio. Terima kasih semuanya. Ada lagi yang belum kesebut? Azka. Siapa lagi? Kevin. Oke. Itu terima kasih. Mau belum Oke, terus yang di kelas. Kenapa, sayang? Ada yang ditanyakan? Mau belum disebut. Oh. Apa? Belum nanti di share ya. Nanti Bapak share ke Ibu Fauzia ya tugasnya, oke? Oke. Nanti Bapak share ke ya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Sehat selalu, semangat terus. Oke, jaga protokol kesehatan, belajar terus. Ingat belajar itu bisa dinikmati hari ini, tapi yang paling penting adalah kalian selalu mengolah dan mengembangkan bakat kalian. Ya, jadi jangan malas belajar. Siapa tahu rezeki kalian ada di bakat-bakat kalian dan bakat kalian harus dikembangkan dari kecil. Oke, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Ada Jiho juga ya. Oke. Untuk tugas-tugas yang belum harap diperhatikan ya, terus dilengkapi. Oke. Terima kasih anak-anakku sekalian, terima kasih Ayah Bunda, terima kasih Bu Fauzia yang sudah membantu yang di kelas agar bisa ikut Zoom. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil.